besar barokahnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad. Juga tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiat, mudah-mudahan di dalamnya kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sebagai pembawa acara, mungkin acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sholawat yang insya Allah akan dibawakan oleh Ananda Muhammadiyah Rizis. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Mars, lagu Indonesia Raya beserta Mars Madrasah. Acara keempat, sambutan. Acara kelima, doa, dan yang keenam, tutup. Untuk menginjak acara yang pertama, supaya besar barokahnya untuk kita semua, mari kita bacakan doa suratul Fatihah. Al-Fatihah. Untuk acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sholawatnya, akan dikumandangkan oleh Ananda Muhammad Yali Muiz, Ananda dari kelas 9. Waktu dan tempat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad mananna ala Musa wa Harun wa najjaynahuma wa qawmahuma minal karbil azim. Wa nasarnahum fakanu humul ghalibin. Wa atainahuma al-kitabal mustabin wa hadainahuma as-siratal mustaqim. Wa tarakna alaihima fil akhirin. Salamun ala Musa wa Harun.
Inna kadzalika najzil muhsinin. Innahuma min ibadina al-mu'minin. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون. يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور. مثل حسنك ما رأينا. قلت يا وجه السرور، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pengawas KKN 4 dan juga Ibu Pengawas, dan alhamdulillah sebenarnya kami dulu pernah sama beliau sebagai pengawas di KKN 4 kurang lebih 1 bulan ya Bu. Dan terima kasih atas ilmu dan masukannya. Jadi bagi kami tidak asing, baik Bapak Nur Rahman maupun Ibu Nenek yang telah menjadi pengawas, karena keduanya walaupun Ibu dulu pengawas di KKN 4 cuma 1 bulan dan dilanjutkan oleh almarhum Pak Husni, beliau sudah wafat. Kita doakan bersama, mudah-mudahan ada di dalam sisi dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketua yayasan yang hadir pada kesempatan ini yang kami hormati, sekaligus kami, saya pribadi mungkin di yayasan sebagai sekretaris, mungkin dan di MTS sebagai perintis atau pendirian Madrasah Sanawiyah Al-Mu'minin. Dan terima kasih juga kepada para bapak ibu yang hadir pada kesempatan ini. Ada 2-3 guru yang tidak bisa hadir karena berbentrokan, ada yang rihlah, yang sedang tur ke Jogja dan sebagainya, dan mungkin ini yang bisa hadir. Dan terima kasih atas segala atensi maupun segala pengorbanannya untuk mewujudkan pelaksananya kegiatan PKKM 4 tahun ini. Sedikit saja karena nanti acara intinya mungkin ini hanya pembukaan. Kami atas nama keluarga besar Madrasah Sanawiyah Al-Mu'min dan juga Yayasan Al-Mu'min Al-Mu'miniyah mengaturkan terima kasih jazakumullah kepada seluruh pihak yang telah hadir, wabil khusus kepada Bapak dan Ibu Pengawas yang hadir, juga tidak lupa kepada komite sekolah yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih kami ucapkan. Mungkin bagi Pak Nur Rahman ini tidak asing lagi, karena perjalanan kami kurang lebih kami memulai sekolah ini dari tahun 2017, sekarang 2022, kurang lebih 5 tahun ya. Dan saya sangat mengapresiasi sekali kepada Ibu Kepala yang telah membuat gebrakan di Madrasah Sanawiyah ini sampai saat ini, mulai dari punya siswa ada 18 dan alhamdulillah sekarang kurang lebih ada 73 santri dari tuan rumah dan juga dari berbagai daerah yang berada di Jawa Barat dan bahkan di Indonesia. Jadi terima kasih dan mohon maaf kepada Bapak Ibu Pengawas ataupun tim penilai PKKN atas keterbatasan mungkin kami
yang namanya 5 tahun mungkin kalau anak-anak masih belum balik, karena anak juga baliknya 9 tahun, bahkan laki-laki itu 15 tahun. Jadi kami ini kalau di anak-anak mungkin baru kayak Suraya sekarang belum tahu apa-apa, dan mohon bimbingannya terus untuk kemajuan dan perkembangan madrasah sanawiyah kami di tempat yang tercinta ini. Ya, tapi alhamdulillah walaupun dalam jangka umur 5 tahun yang kita rasakan madrasah sanawiyah di bawah pimpinan atau kepala Ibu Siti Nurjanah sudah bisa berkontribusi besar, khusus di KKM 4 Kota Tasikmalaya. Seperti kemarin kita mengikuti kegiatan perlombaan KKM baik bidang seni, aksioma seni dan olahraga. Dan di bidang seni, alhamdulillah hampir dari kita mengirimkan 100% itu 85% masuk semua. Jadi yang mewakili KKM 4 itu justru antara MTS Al-Mumin dengan MTS Ar-Rahmah. Dan kami yang paling banyak itu MTS Ar-Rahmah dengan MTS Al-Mumin. Walaupun ada beberapa sekolah, karena KKM 4 ini kurang lebih hampir 16 sekolah, bahkan yang nantinya MTS 4. Dan kami setiap perlombaan mengikuti, dan alhamdulillah kemarin hampir 80% masuk dan bisa jadi perwakilan dari KKM 4. Jadi, dan walaupun piala seperti piala mungkin kami karena keterbatasan tempat atau keterbatasan pemajangan, mungkin kami baru disimpan di rumah waktu masalah kejuaraan mungkin ini perwakilan. Tapi alhamdulillah walaupun dalam usia yang belum balik ini, tapi perkembangan ataupun kecakapan siswa yang berada di lingkungan madrasah sanawiyah ini sangat begitu besar. Mudah-mudahan kami mohon terus dorongan dan juga bimbingannya dari Bapak Ibu pengawas untuk kemajuan madrasah sanawiyah di masa yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu aja untuk acara pembukaan singkat. Mudah-mudahan sekali lagi mengaturkan ke berbagai pihak yang telah hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan hadiran kita dijadikan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir, alhamdulillah madrasah kami itu sudah terakreditasi. Dulu ada sekolah yang baru itu 3, kami Al-Mumin, Qutnul, At-Tarbiyah, Al-Hidayah. Mungkin kami mempunyai nasib yang baik kalau Al-Hidayah sama Qutnul tidak masuk terakreditasi itu karena nilainya cek. Mungkin kalau kami baru sama, kita alhamdulillah di MTS Al-Mumin sudah mendapatkan akreditasi. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Abdul Wahab MH yang telah memberikan penakatannya. Mungkin untuk yang sambutan selanjutnya dipersilakan kepada Bapak dan Ibu pengawas sebagai tim penilai. Mungkin Pak kalau di sini tim penilai, tapi kami berharap tidak hanya ditilai tapi dibina, dan mohon pembinaannya Pak. Mohon motivasi apa saja mungkin yang akan Bapak sampaikan kepada kami di sini. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam
sesepuh pesantren yang kami hormati, kedua yayasan yang kami hormati, dan kami dari tim menilai PKKM 4 tahunan pengawas madrasah, kepada semua yang kami hormati, ibu kepala madrasah beserta guru-guru yang ibu komite kami hormati. Pada pagi ini mari kita lanjutkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua diberi kesempatan untuk melaksanakan satu tugas rutin, karena keniscayaan implikasi dari PMA 58 tentang kepala madrasah, jadi semua itu berjenjang di nilai kinerjanya. Guru dinilai dengan PKK-nya dan kepala madrasah dinilai dengan PKK-nya. Ketika memasuki masa 4 tahun itu dilakukan penilaian kinerja 4 tahunan, walaupun kami yakin di sini kalau tidak salah ini ketiga ya. Ini ketiga kali. Ada yang keempatnya ketika Pak Rusni baru 2 bulan. Ya, tapi periodenya tahunnya ke-5 4 ya. Malah dan tahun ke-5 dari masa berdiri. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi kehebatan kita dalam melakukan penilaian kinerja, karena kita yakin bahwa secara keseluruhan betul apa yang diinginkan oleh pihak yayasan dan sesepuh di sini, bahwa tidak semata-mata penilaian itu sendiri, tapi justru lebih ke kita memotivasi diri untuk bisa menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Ini barangkali yang menjadi harapan kita bersama, dan mohon maaf kami di madrasah sekarang sedang kekurangan personil. Di MTS itu hanya ada 2 pengawas. Di PKKM MTS 1 dan 2 Haji yang pengawas pembinaannya, dan di 3 4 itu kami. Dan tentu ini di luar ya, karena kita sebenarnya idealnya hanya 7 madrasah kan, sementara Bu Haji sekarang 24 dan saya 31. Maka mohon maaf kalau jelas dari sisi frekuensi saja kita untuk melakukan pembinaan kami sangat-sangat kurang, apalagi dari mulai bulan September kemarin ya Bu, kita banyak dilibatkan kegiatan-kegiatan di luar Kota Tasikmalaya, sehingga mohon maaf kalau ya mungkin 3-4 bulan terakhir ini kami kurang frekuensinya, apalagi datang membina ke madrasah-madrasah kami terasa oleh kami sangat kurang ya. Di luar yang tentunya menjadi kewajiban kami, tapi ini yakin bukan kesengajaan, tapi justru ini karena memang tuntutan kesibukan yang memang lumayan. Bapak Ibu kami hormati, kita di 4 tahun ini sebetulnya kalau di madrasah swasta lebih fleksibel ya dibanding dengan ketika dilakukan di satker MTS negeri. Karena di MTS negeri ketika 4 tahunan dilakukan melibatkan bidang ya, kepala bidang pendidikan madrasah ya, di kantor wilayah Kementerian Agama, kasih madrasah di kantor Kementerian Agama, dan pengawas yang ditugaskan. Itu implikasinya ketika hasil PKKM 4 tahunannya cek untuk kepala di satker negeri itu kembali ke guru. Apalagi kalau kurang, kalau itu sudah cek saja itu sudah cukup 4 tahun kalau diberi kesempatan gitu. Tapi ketika nilainya baik dan nilainya amat baik, itu dipertimbangkan untuk periode berikutnya. Itu kalau di satker negeri. Bagaimana kita dengan di yayasan? Ya nanti insya Allah hasil penilaiannya dikoordinasi oleh Pak Kasih juga akan disampaikan ke pihak yayasan. Ya, selebihnya kan hak prerogatif yayasan untuk
melakukan periode berikutnya di kepala madrasah. Tapi setidaknya kita sepaham bahwa semua yang kita lakukan memang senantiasa harus dievaluasi, senantiasa untuk terus dicoba di perspektif kelemahannya dan dimunculkan keunggulan kita itu satu keniscayaan. Mudah-mudahan di madrasah ini juga demikian. Dengan bertambahnya waktu, dan saya melihat minimal dari sisi fisik ketika pertama kali kami datang ke Al-Mu'min, pertama kali kita PKKM di atas sana ya, itu kan sudah berbeda situasi, dan alhamdulillah ini satu yang patut kita apresiasi, dan mudah-mudahan nanti secara bertahap, dan sebenarnya saya yakin sudah dicoba oleh ibu untuk dilakukan, dan mudah-mudahan nanti tetap ada yang bisa dinilai ya Bu. Kalau kekurangan, apalagi tadi kata Bapak baru 5 ya kami yakin itu akan ada ya gitu. Hanya masalahnya mungkin mudah-mudahan nanti ke depan setelah pada saat ini kita lakukan PKKM bisa terus secara bertahap kita sempurnakan dan menjadi lebih baik. Ini barangkali harapan kita bersama. Pada hari ini Pak Kasih sedang ada di perjalanan, Ibu Operator ya. Bisa nyiapkan link juga. Link juga. Iya, tapi kalau linknya sudah dapat, kirim ke saya, nanti akan saya kirimkan ke Pak Kasih. Biar nanti Pak Kasih bisa wawancara juga dengan Ibu Kepala Madrasah. Ya, cukup kalau pakai supaya nanti bisa ditayangkan ujungnya. Ya, kalau memang Pak Kasihnya siap saat ini. Tapi kalau tidak, nanti kalau sudah kita kasih link, mungkin nanti Pak Kasih yang akan mengangkat gitu ya, disiapkan. Kita yang bikin. Ya, kalau kemarin memang Pak Kasih yang bikin, kayak kami pun tidak tahu karena itu langsung diberikan kepada kepala madrasah. Tapi sekarang tadi beliau bertanya ada link-linknya nggak? Berarti kita yang bikin. Ya, kita yang bikin link-linknya, dan setelah ada linknya nanti kirim ke saya Bu. Ya, nanti saya kirim ke Pak Kasih. Ini mudah-mudahan nanti ada wawancara langsung dengan Pak Kasih, menjadi nilai tambah untuk kita semua. Setidaknya kalau bahasa Pak Kasih kan tidak bermaksud menyinggung, tapi kalau tidak tersinggung ya artinya ingin beliau memotivasi kita untuk selalu berubah menjadi lebih baik. Itu barangkali yang ingin kami sampaikan, dan pada akhirnya nanti kita bisa bekerja sama Ibu Bapak terutama yang terlibat dalam tim PKKM ini untuk bisa menggali lebih jauh sehingga fakta yang sebenarnya dari madrasah ini bisa termunculkan dengan baik. Itu yang ingin kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu berbeda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pengawas yang telah memberikan wawasannya untuk kita semua. Jadi mudah-mudahan ya Bapak Ibu Pengawas nanti sekali lagi kami di sini jangan hanya dipilih, tapi kami di sini minta pembinaannya dari Bapak dan Ibu, dan mudah-mudahan Bapak Kasih bisa baik dengan kita untuk menggali ilmu dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Pangsa Al-Ustad Ustadz Mu'min Pak Kos dengan tempat mengatakannya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syuhadina wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sahabat Rasulullah ajma'in amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tatahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ila darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma
شفاء من كل داء ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا Terima kasih kepada Pak Kepala Yayasan Al-Mu'min yang telah mudah-mudahan semua doa dan hajat kita Allah kabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk acara terakhir mungkin sebelumnya saya sebagai pembawa acara, apabila dari awal sampai akhir ada kata-kata yang salah saya mohon dimaafkan dan saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu pengawas. Terima kasih kepada beliau-beliau dan saya ucapkan kepada Bapak Kepala Yayasan, Bapak Ibu Kepala Madrasah, Ibu Komite dan semua guru-guru semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin nanti biar di ini kepala madrasah yang akan memaparkan mungkin Pak ya, memaparkan selayang pandang MTS Al-Mu'min. Dari saya sekian, terima kasih. Kita tutup acara pembukaan ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas sekaligus tim penilai PKKM MTS Al-Mu'min Kota Tasikmalaya, Bapak Nurrohman Isengir PD, kemudian tim penilai Ibu Pengawas Kota Tasikmalaya, Ibu Haji Nenek Suyardini MPD, dan tak lupa Ketua Yayasan Al-Mu'min Al-Mu'miniyah Ustaz Mu'min Abdulha beserta jajarannya, Ibu Komite yang merupakan sekaligus Kepala MI Ciledug, MI Ciledug, Ibu MI kan betul MI Suhada, MI Asmada, MI Asmada, Ibu Ida Farida SPD. Kemudian tak lupa pula rekan-rekan seperjuangan, Bapak dan Ibu guru MTS Al-Mu'min yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini, yang saya hormati dan saya haturkan terima kasih banyak atas kontribusinya hingga hari ini yang telah mempersiapkan PKKM dengan sebaik-baiknya. Kemudian pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Bibana wa Nabiyana wa Rasulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu tim penilai kinerja Kepala Madrasah MTS Al-Mu'min, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu terkait dengan profil pribadi. Profil Kepala Madrasah untuk nama Siti Nurjana SPD, tempat tanggal lahir Karawang 28 Agustus 1989. Jadi saya masih muda, masih kurang pengalaman dan kurang ilmu ya, mohon bimbingan dari Bapak dan Ibu pengawas. Untuk masa pengabdian sudah 5 tahun dari tahun 2017 sampai saat ini. Untuk
untuk pendidikan formal dari SD sampai SMA Bu, saya besar di Purwakarta. Kemudian melanjutkan S1 di Sunan Gunung Jati Gading. Untuk pengalaman kerja sebelum menjadi kepala madrasah, saya pernah menjadi guru bahasa Inggris di MTS Darut Taqwa aku dan di Ganesha Operation. Lalu pernah menjadi guru kitab kuning di Ma'had Hafiz Sejarah selama Malaysia sebelum menikah. Dengan bekal menjadi guru inilah saya belajar juga Bu, belajar lagi menjadi seorang pemimpin. Sebelumnya dipimpin menjadi guru, nah sekarang saya memimpin. Dan alhamdulillah selama 5 tahun ini saya banyak mendapatkan ilmu sebagai kepala madrasah yang sebelumnya tidak saya tahu Bu. Jadi MTS-nya baru, kepalanya juga baru memimpin Bu. Ya, jadi dalam 5 tahun ini ya seperti inilah hasilnya Bu. Pasti masih banyak kekurangan. Terus selanjutnya untuk profil madrasah Bu, ya untuk profil madrasah ya, nama madrasah MTS Al Mukmin. Untuk NSM 12123278050, MPSN 6998343. Untuk SK pendirian Bu, alhamdulillah kita beroperasi dari 2017, namun untuk SK pendirian itu ada pada tahun 2018 dan alhamdulillah sudah terakreditasi B dengan nilai 81 alhamdulillah. Untuk alamat di sini di Nagarasari kita alhamdulillah di Kecamatan Taman Sari Kota Tasikmalaya. Selanjutnya Bu. Nah untuk visi-visi Bapak Ibu tim penilai ya, untuk visi ini visinya sederhana tapi sangat berat sekali untuk dilaksanakan. Tapi walaupun berat kami terus berusaha untuk mencapai visi tersebut, yaitu melalui pendidikan IPTEK dan IMTAK. Kenapa kami menggabungkan antara IPTEK dan IMTAK? Karena harapan kami di madrasah kami ini bukan hanya memiliki menguasai pengetahuan, tapi juga ilmu agamanya harus lebih mumpuni. Terbukti dengan kita berkolaborasi juga dengan pesantren, dengan kurikulum pesantren. Alhamdulillah siswa kami Bu 90% adalah santri semuanya alhamdulillah. Tujuannya adalah visinya menjadikan MTS Al Mukmin menjadi madrasah unggulan di kota Tasikmalaya. Alhamdulillah nanti akan saya paparkan prestasi sekilas ya, untuk keunggulannya juga apa saja di madrasah kami. Kemudian untuk misinya, untuk misi yang pertama adalah sebagai jabaran dari visi tadi, yaitu kami berupaya untuk meningkatkan profesionalisme terhadap pendidik dan pendidikan. Ini yang pertama, karena kami sadari untuk mencapai sebuah madrasah yang unggul itu butuh ataupun memerlukan profesionalisme dari tenaga pendidiknya. Alhamdulillah guru-guru kami ada 13 orang Bu yang sudah tersertifikasi 1 orang, sisanya belum ya. Untuk MGMP kami juga terlibat, alhamdulillah sudah mengikuti. Nah cuma untuk PKB itu belum ada Bu di sekolah kami ya. Kemudian untuk yang tenaga pendidik alhamdulillah ada satu kepala tata usaha dan ada 1 tenaga operator. Nah cuman sayangnya memang belum ada pelatihan Bu untuk kepribadian anak didik yang memiliki nilai keagamaan dan keilmuan. Sudah saya sampaikan tadi IPTEK dan IMTAK supaya menghasilkan anak-anak yang punya nilai bukan hanya keagamaan dan keilmuan juga. Yang keempat, mencetak anak didik yang beriman, bertakwa dan berilmu. Nah ini tentu sebagai manifestasi ataupun hasil dari keilmuan tadi. Semoga anak-anak kita bisa mengamalkannya dan menjadi pribadi yang beriman, bertakwa dan berilmu. Dan yang terakhir, upaya kami adalah tentu mewujudkan peningkatan kualitas lulusan yang berhasil. Alhamdulillah kami sudah memiliki 3 lulusan dari angkatan ke-1, 2, dan 3. Alhamdulillah semua lulusan kami diterima baik di SMK, SMA, kemudian SMA negeri ataupun swasta, dan tersebar bukan hanya di Tasikmalaya, bahkan ke luar daerah. Alhamdulillah. Bahkan kami pun mendapatkan testimoni Bapak Ibu dari lulusan kami. Alhamdulillah lulusan MTS Al Mukmin walaupun baru, tapi lulusan bisa bersaing, bisa berkompetisi dengan madrasah atau lulusan-lulusan sekolah yang lain. Kami mendengar ada yang juara kompetisi bahasa Arab nasional, itu ternyata lulusan Al Mukmin di
Cijantung, Ciamis, itu ternyata dari kami. Kemudian ada yang pidato di SMA Negeri Purwakarta, yang pidato bahasa Inggris itu ternyata juga dari kami. Alhamdulillah ya. Kemudian untuk selanjutnya itu visi-visi yang sampai saat ini masih kami laksanakan sampai saat ini, Bu, tentu masih banyak kekurangan. Nah ini Bu, dengan visi-visi tadi akhirnya alhamdulillah kami mendapatkan beberapa prestasi baik akademik maupun non akademik. Nah, untuk akademik kami pun mengikuti berpartisipasi dalam kompetisi sains madrasah, walaupun belum menjadi juara, masih ada di peringkat 15 besar, Bu. Ada yang 4, ada yang 10 besar, ada yang 15 besar. Nah tentu ini menjadi pemacu ya, menjadi trigger buat kita ya Bapak Ibu. Nah, utamanya untuk yang pelajaran IPS, IPA dan matematika supaya lebih meningkatkan profesionalisme kita dan juga meningkatkan kualitas pengajaran kita kepada anak. Ya saya sadari memang sebelumnya ternyata kami kurang memperhatikan Pak untuk bidang sains ini kurang. Terus selanjutnya Bu, data prestasi non akademik. Nah untuk non akademik seperti tadi yang sudah disampaikan oleh pihak yayasan bahwa alhamdulillah untuk justru lebih banyak non akademik ternyata Bu untuk prestasi kami. Alhamdulillah Mars dan Himne, Sekolah Tasikmalaya, Sayur Quran Sepriaman Timur, kemudian pidato bahasa Arab, bahasa Inggris, dan lomba nasional kemarin alhamdulillah kami bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain juga di KKN 4 Tasikmalaya. Semoga kedepannya bukan hanya di KKN Bu, kedepannya kami pengen jadi madrasah unggulan bukan hanya KKN tapi juga pengen menjadi madrasah unggulan di tingkat Kota Tasikmalaya. Selanjutnya Bu. Nah, ini adalah program prioritas ataupun unggulan kami Bu tahun 2017-2021. Yang pertama program tahfiz 3 juz. Alhamdulillah itu sudah berjalan dan hasilnya sudah ada, tadi Bu sudah mendapatkan juara. Kemudian ada program pidato 4 bahasa, program percakapan bahasa Arab Inggris dan program kitab kuning. Alhamdulillah program ini sudah berjalan dari dulu sampai sekarang. Nah, untuk kedepannya kami ingin menambahkan program keunggulan. Bukan hanya 4 yang ini, tapi kami juga ingin menambahkan program unggulan yang lain. Di antaranya 3 program unggulan yang mau kami laksanakan ke depannya, yaitu yang pertama madrasah literasi. Untuk madrasah literasi ini kami berharap ke depannya semoga bisa guru-gurunya bisa berkarya, membuat karya tulis buku ataupun apa gitu ya Bu ya, berupa makalah atau apalah madrasah literasi. Kemudian siswanya juga semoga ke depannya bisa memiliki karya sendiri. Kemudian yang kedua madrasah sport. Untuk bidang olahraga kami menyadari ternyata kami kurang di bidang olahraga, sehingga depannya akan program keunggulan kami adalah madrasah sport. Dan yang terakhir madrasah riset. Untuk madrasah riset ini tentunya kaitannya dengan sains yang kemudian teman-teman yang lain. Ini adalah program unggulan yang akan kami prioritaskan di tahun 2021-2025. Terus saja. Nah untuk rencana dan realisasi program dan kegiatan madrasah. Untuk rencana di sini kami merencanakan 100% guru untuk standar isi ya Bu. Bapak, untuk rencana itu 100% guru bisa mengembangkan perangkat pembelajaran sesuai tingkat kompetensi sikap atau keterampilan. Nah ini ternyata di realisasinya guru yang mengembangkan perangkat pembelajaran sesuai tingkat kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan baru 80% Bu. Nah itu jadi belum 100% Bu. Nah hambatannya mungkin karena kesibukan masing-masing, kemudian karena beberapa guru aktif tapi tidak semua Bu. Alhamdulillah yang hari ini kebetulan yang satmingkal di sini semuanya Bu. Nah untuk standar isi yang pertama dari segi perangkat pembelajaran. Kemudian untuk rencana dalam mengembangkan KTSP 100% melibatkan semua pemangku kepentingan. Nah ini pada kenyataannya memang keterlibatan berbagai pihak dalam KTSP baru mencapai 50%. Belum semuanya terlibat, tapi insya Allah kedepannya kami ingin lebih melibatkan berbagai pihak lagi sehingga lebih banyak masukan ataupun ide yang lebih produktif lagi ke depan. Kemudian untuk seluruh tahapan pengembangan kurikulum sesuai dengan prosedur operasional pengembangan KTSP ini juga baru 50%.
Nah, untuk standar proses kami rangkum semuanya. Dalam proses pembelajaran 100% harapan kami siswa menggunakan buku teks. Nah, tapi pada kenyataannya baru 90% siswa. Ya, mudah-mudahan ke depannya Bu, Pak, ini kan masalah soal kami, mudah-mudahan ada bantuan yang dari Kemenang nanti Bu ya, kaitannya dengan buku ataupun sarana yang lainnya. Kemudian alhamdulillah rencananya Bu 100% guru melaksanakan pengelolaan kelas yang baik. Nah, ini juga baru 90%. Karena memang untuk linearitas di guru ataupun pendidik di sekolah kami baru 70% Bu, belum semuanya linear. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi. Kemudian selanjutnya untuk standar proses yang tadi masih sama Bu tentang kaitannya dengan pembelajaran, harapannya 100% tapi masih 85% dan masih 90%. Lanjut. Kemudian untuk yang ketiga, standar kompetensi lulusan. Semua siswa rencananya bisa melakukan kegiatan pembiasaan berkaitan dengan perilaku karakter religius. Nah, ini juga alhamdulillah sudah terlaksana walaupun baru 80% pada realisasinya. Kemudian untuk rencana selanjutnya, siswa melakukan perilaku berkaitan dengan karakter sikap sosial juga sama baru 80%. Dan yang terakhir, madrasah dan seluruh siswa melakukan semua tahapan gerakan belajar sepanjang hayat dan literasi. Alhamdulillah untuk literasi sudah berjalan walaupun baru maksimal baru 75%. Nah, untuk standar kompetensi maaf ini standar ini ya, teknik standar tenaga pendidik dan kependidikan. Harapannya semua pendidik, rencananya itu semua pendidik yang berkualifikasi S1 atau S2. Alhamdulillah di kami S2 ada 2 orang dan S1 alhamdulillah dari 13 orang itu hampir semuanya sudah S1 Bu, Pak, kecuali 1-2 orang saja. Kemudian untuk rencananya yaitu semua pendidik bersertifikat pendidik, ini juga baru 1 orang Bu, sehingga mudah-mudahan ke depannya ada peluang dan kesempatan untuk guru-guru kami Bu ya, untuk bisa mengikuti PPG dan bisa segera tersertifikasi Bu. Nah, gitu, amin. Aduh. Oh ya Pak, oh PPG berbayar. Ada yang pas lama PPG berbayar. Ya mudah-mudahan itu loh. Jadi mudah-mudahan kalau sudah tersertifikasi tidak bisa standby gitu Bu di sini Pak ya, bisa 100% mengabdi di MTS Alumni. Kemudian semua guru memiliki kompetensi profesional, alhamdulillah baru 85%. Kemudian tenaga perpustakaan berkualifikasi S1 dan bersertifikat. Nah ini belum ya, baru berijazah S1. Alhamdulillah udah berijazah S1 tapi belum memiliki sertifikat perpustakaan. Kedepannya mudah-mudahan ada momen ataupun event yang bisa memfasilitasi tenaga perpustakaan kami untuk bisa tersertifikasi. Kemudian madrasah harus memiliki laporan. Nah, itu ada di rencana kami, namun pada kenyataannya madrasah belum memiliki laporan, baru masih oleh guru IPA. Gitu, alhamdulillah. Kedepannya Pak, mudah-mudahan. Ya selanjutnya Bu. Nah untuk ini sarpas ya, sarpas, maaf ini ada kesalahan. Untuk standar sarpras yaitu ruang perpustakaan dan ruang web IPA digunakan secara maksimal. Pada kenyataannya memang kami belum memiliki ruang perpustakaan dan web IPA. Mudah-mudahan ke depannya berbagai pihak bisa membantu madrasah. Pojoknya mah baru pojoknya baru pojok bacanya aja, belum untuk perpustakaannya. Jadi belum sesuai gitu Pak. Alhamdulillah sudah ada tapi masih disekat-sekat dipakai bersamaan dengan ruang perpustakaan. Kemudian harapannya kedepannya tempat dan luar bermain madrasah ternyata belum sesuai ketentuan, dan tempat parkir madrasah alhamdulillah sudah memadai walaupun belum sesuai dengan seharusnya. Ya untuk selanjutnya, nah untuk standar pengelolaan, alhamdulillah untuk tahapan penyusunan RKJ dan RKM sudah mencapai 80%. Kemudian untuk tahapan memiliki struktur organisasi yang lengkap, alhamdulillah sudah 80%. Kemudian untuk penilaian kinerja pendidik dan tenaga pendidikan, alhamdulillah sudah sesuai ketentuan. Dan alhamdulillah kami juga sudah melibatkan peran serta masyarakat dan juga berbagai pihak
pembiayaan. Untuk standar pembiayaan kedepannya mudah-mudahan laporan keuangan ini bisa diakses oleh publik, baik melalui web majalah atau papan pengumuman. Selanjutnya Bu. Dan yang terakhir untuk standar penilaian, pencapaian KKM pada setiap evaluasi baru mencapai 60%. Dan guru dan madrasah dalam melaksanakan sistem penilaian alhamdulillah sudah sesuai dengan ketentuan kurikulum dan standar nasional pendidikan. Dah. Jadi itulah Bu, Bapak Ibu, wajah MTS Al-Mu'min saat ini Bu. Tidak akan kami tutup-tutupi, memang seperti ini realnya adanya, tapi alhamdulillah kami sudah melaksanakan semua standar ataupun ketentuan yang sudah disyaratkan oleh Dinas Pendidikan ataupun Kemenak. Kami telah berupaya dengan maksimal sehingga alhamdulillah berjalannya MTS Al-Mu'min hingga saat ini. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan ada peningkatan dalam kuantitas ya, dan untuk ada peningkatan kualitas tentunya alhamdulillah. Adanya peningkatan kuantitas tentunya karena adanya peningkatan kualitas ya Bu ya. Alhamdulillah karena ada peningkatan kualitas maka berimbas pada peningkatan kuantitas jumlah siswa kami. Oleh karena itu kami mohon Bapak dan Ibu tim penilai untuk memberikan bimbingannya. Tadi juga sudah disampaikan oleh MC berkali-kali, jangan cuma mudah-mudahan tidak hanya menilai, tidak hanya menilai tapi juga lebih jauh lagi. Kami berharap bimbingan dari Bapak Ibu karena memang tadi guru-gurunya kebetulan banyak yang baru juga Bu, guru-gurunya banyak yang baru, kemudian banyak yang belum tahu. Kalau untuk mengajar mungkin alhamdulillah Bu ya, namun untuk tugas tambahan memang ada beberapa saya sendiri ada hal-hal yang baru gitu. Ketika lihat instrumen, oh ternyata ada dokumen ini gitu ya, ternyata ada dokumen berbagai dokumen gitu Bu, ternyata yang perlu disiapkan. Nah mudah-mudahan ke depannya kami bisa belajar dan bisa mengamalkan apa yang kami dapatkan melalui PKKM 4 tahun ini. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang ada format untuk kesempatan menjawab pertanyaan, jadi kami ada pertanyaan ya. Saya dulu itu. Bersalam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Kepala Madrasah. Sepertinya tadi sudah cukup tergambar ketika Ibu menjelaskan tentang rencana program dan realisasi ini. Mudah-mudahan ketika menjatuhkan realisasi ada indikator yang jelas ya, sehingga ketika muncul presentasi betul-betul mewakili kondisi realitas. Tentunya ketika realisasi tidak tercapai 100% pasti ini ada hambatan. Hanya masalahnya tadi secara tersendiri Ibu tidak menyampaikan hambatan apa yang utamanya gitu ya, atau secara umum yang memang terasa oleh madrasah. Ya, biasanya kalau pastinya kan di madrasah kita pasti ke kecukupan anggaran, ketersediaan anggaran, itu pastinya biasanya seperti itu. Tapi kan mungkin ada hal-hal lain juga yang menjadi hambatan kita yang tentunya ke depan perlu menjadi motivasi kita untuk bisa mengurainya kan gitu. Nah ini kami mohon Ibu bisa menjelaskan lebih detail mengenai kira-kira hambatan yang utama seperti apa dan rencana itu untuk mengurai hambatan tadi sehingga ke depan permasalahannya bisa semakin diatasi dan menjadi ini barangkali. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Oh ya bangga Ibu. Enggak sekalian izin bertanya ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum bertanya saya kan Ibu tadi ingin ada pembinaan dikit ya. Dari visi dulu ya Bu ya. Tadi kalau yang ditayangkan visinya melalui pendidikan ya. Awalnya melalui pendidikan pengetahuan dan teknologi dan iman takwa madrasah di generasi pendidikan ya. Nah kalau untuk visi itu sini itu awalnya kan awalnya. Nah nanti bisa dirembukan ya Pak Kepala, warga madrasah, komite sama yayasan. Tapi tidak merubah tujuan. Misalnya nih kalau misalnya ini
terwujudnya madrasah yang unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, iman dan takwa atau INTA di Kota Tasikmalaya. Nah, tidak memperhatikan cuma merangkai ini aja. Boleh nanti kalau ada bahasa Indonesia yang lebih bagus gimana? Nah, kalau cirinya misi, nah kalau tadi kayak misi. Kalau melalui pendidikan itu kayaknya misi. Nah, jadi misi terwujudnya merasa yang unggul, tadi harapannya unggul ya, unggul di Kota Tasik. Terwujudnya merasa yang unggul dalam pengetahuan, apalagi tadi teknologi ya, gimana tahu atau minta di Kota Tasikmalaya. Tidak berubah arti kan? Jadi intinya ibu teh sekolah ini teh ingin unggul di Kota Tasikmalaya dalam teknologi, gimana takwa, itu kan? Nah, cuma memakai kalimatnya saja. Terima kasih Bu. Sekarang pertanyaannya yang satu, ini kan ibu berdekatan nih tetangganya dengan Zulfiqiyah, dengan SMP 15. ya, terus yang itu Pak Halimah, Alidaya. Bagaimana trik ibu karena ini sekolah berdekatan, tapi di sini lumayan siswanya banyak. Nah, apa saja yang ibu dari jualnya apa supaya tetap banyak siswa di sini itu. Yang kedua boleh kalau saya bertanya, nggak tahu orang atau enggak ya ini. Saya mengapresiasi sekali ya ini bangunannya cepat Bu berkembangnya. Saya 5 tahun ke belakang baru yang di depan itu saja, di depan masjid. Di juru itu cenah ruang di juru ini. Jadi satu ruang itu semua. Di juru ini ruang guru. Nah, tapi kesini saya pangling 5 tahun Pak kesini ini sudah bagus gitu ya. Cepat. Nah, ini dananya dari mana kalau boleh tahu? Nah, apakah dari yayasan semua? Nah, gitu ya kalau boleh tahu. Nah, jadi bagus nih. Saya mengapresiasi sekali perkembangan sarananya cepat gitu Pak. Dan sekarang lagi membangun terus ya. Itu saja barangkali Ibu. Dua pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan pertanyaan juga Bapak. Pertanyaan dari Bapak yaitu terkait dengan hambatan ya Pak. Yang pertama yang kami rasakan hambatan itu adalah yang terutama saya sebagai kepala madrasah, yang pertama betul ketersediaan data bantuan operasional. Jadi kami mendapatkan pos itu tahun 2020 setelah akreditasi. Jadi kami baru 3 tahun. Nah itu bisa dibayangkan 2017 berdiri, tahun sebelumnya itu tanpa bantuan sama sekali dari pemerintah. Nah sekarang pun dana bantuan tersebut ternyata belum mencukupi. Nah, dan tidak akan mencukupi ya Bu. Apalagi Bu kalau melihat instrumen yang ada semuanya dilaksanakan sesuai itu tentu pasti membutuhkan banyak sekali anggaran menurut saya gitu. Nah, itu yang pertama. Tapi walaupun seperti itu kami tetap berupaya Bu untuk ketersediaan anggaran ini. Tentu yang pertama bos ini kami optimalkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua yaitu kaitannya dengan dewan guru yang belum linear. Nah ini saya rasa untuk tadi yang solusi Pak ya, untuk saya langsung dengan solusinya. Untuk hambatan tadi yang pertama ketersediaan dana yang cukup. Mungkin untuk solusinya kedepannya berkoordinasi dengan komite supaya mungkin bisa ada sumbangan dari orang tua ataupun dari pihak yayasan juga. Mungkin kami akan melakukan bersama kira-kira apa yang bisa menjawab permasalahan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu tadi tenaga pendidik dan kependidikan yang belum sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Kedepannya tentu setelah ini kami akan evaluasi kembali seluruh dewan guru dan juga dewan tenaga pendidik, mana yang sudah sesuai dengan kompetensinya, mana yang belum, tentu kami akan libatkan dengan berbagai pelatihan, workshop dan juga program PKB. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hambatan kami yang kami rasakan, walaupun siswa kami alhamdulillah ya Bu meningkat 70, tapi sebenarnya ada harapan lebih besar daripada itu, yaitu kami ingin mengajak terutamanya yang sekitaran. Nah ini hambatan kami memang
belum bisa 100% mengajak masyarakat terdekat terutamanya untuk bisa sekolah di madrasah kami. Dari mana Ibu ya? Alhamdulillah penyumbang siswa terbesar dari MI Asyuhada gitu. Alhamdulillah siswa terbesar dari Asyuhada banyak di sini. Yang pertama, yang kedua Bu, yang tadi mungkin menjawab dari Ibu juga ya. Dari mana nih siswa? Yang pertama tadi kami alhamdulillah atas bantuan kerjasama dari Bapak Ibu Kepala MI ya, MI Asyuhada yang memang masih keluarga juga Bu, alhamdulillah bisa membantu. Saya ucapkan jazakumullah khairan yang pertama. Yang kedua dari luar daerah, alhamdulillah karena memang pesantren luar daerah kebetulan ada beberapa. Nah ini yang paling penting itu pendekatan emosional Bu. Jadi yang pertama tadi alhamdulillah dari MI sudah ada. Kemudian yang kedua dari pendekatan emosional itu maksudnya apa? Dari seperti saya dari Purwakarta membawa, kemudian ada guru yang punya keluarga di Lampung dibawa ke sini. Pendekatan emosional kepada guru-guru, keluarga dan juga beberapa masyarakat simpatisan yang peduli kepada kemajuan madrasah pesantren. Kemudian yang ketiga, siswa juga berasal dari kerjasama dengan guru kepala DTA. Jadi kami bekerjasama dengan kepala Pladiniah. Kebetulan suami Bapak Sedap adalah kepala Diniyah, kepala DTA, sehingga bisa dan aktif juga di FKDT, sehingga kami bekerja sama dengan kepala-kepala DTA sekota Tasikmalaya. Nah itu untuk siswa Bu. Jadi alhamdulillah 70. Nah hambatan kami ini masih jadi hambatan Bu dari alhamdulillah sebenarnya ada tapi masih 1-2 orang. Itu pun masih terkalahkan sama SMP 15. Kedepannya pengen NSM ini oh iya nomor 1 nomor 1. Dan itu sebetulnya Bu hambatan itu memang klasik ketika ditanyakan apa ketika ke madrasah. PIP-nya itu pasti. PIP-nya di MTS itu di kuota, sedangkan di negeri jangankan yang punya KIP Bu. Ya nggak punya KIP ditawarin Bu gitu teh. Ada SKTM ada bisa. Nah itulah. Jadi akhirnya berarti pasar kita memang hanya untuk orang-orang yang bukannya mampu tapi punya orangnya punya niat pendidik yang sesungguhnya gitu. Bahkan pada awal pendirian Bu, itu ada orang tua ini gratis enggak? Ada orang tua nggak mau gratis. Apa gratis? Kalau gratis itu berarti nggak serius nanti gurunya mengajar gitu Bu, sampai ada yang seperti itu. Jadi itu Bu yang pertama untuk hambatan 3 Bapak. Yang pertama sebenarnya banyak Pak hambatan, mungkin tidak akan selesai sampai jam 2 saat gitu. 3 lah. Secara umum garis besarnya yang pertama tadi anggaran, kurang anggaran. Yang kedua yaitu guru-guru dan tenaga pendidik yang pendidikan. Termasuk saya sendiri mungkin harus lebih banyak mengikuti banyak pelatihan. Dan yang ketiga, alhamdulillah kemarin ada PKB terbantu. Alhamdulillah Bapak pengawas sebagai fasilitatornya, alhamdulillah banyak ilmu yang kami dapatkan. Kemudian yang terakhir yaitu tadi hambatan kami itu belum bisa menggait seluruh ataupun mengajak masyarakat terdekat. Nah, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Itu menjawab Bapak, barangkali bisa menjawab Bapak yang mau bertanya. Terima kasih Bapak atas mohon pertanyaannya jazakumullah khairan. Terusnya pertanyaan dari Ibu yang kedua, visi tadi ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Memang ini dari awal pendirian baru seperti ini aja Bu, belum dirubah. Ya mudah-mudahan dulu terbiasa seperti ini mungkin ya Bu ya. Sebenarnya saya juga melihat di sekolah sebelumnya melihat keseluruhan ternyata seperti ini ya Bu. Alhamdulillah dapat ilmu baru dari Ibu ya. Insyaallah kami akan merevisi ya Bu ya dengan padanan kata yang sesuai ya, dengan diawali dengan kata-kata yang pertama. Dia pertanyaan dari Ibu ya Bu. Oh daya jual ya Bu. Oh ya untuk daya jual Bu. Cirinya. Dari awal pendirian Bu yang sudah kami gaungkan tadi 4 program keunggulan. Yang pertama yaitu bahasa Bu. Bahkan kami pernah diundang ke Radar Bu. Pernah di Radar menyampaikan membawa siswa pidato di Radar sebelum corona itu Bu. Bahasa Arab Inggris Bu waktu itu disampaikan. Waktu itu ditampilkan.
Alhamdulillah masuk koran juga, korannya diabadikan Bu, alhamdulillah ada. Nah itu yang pertama. Jadi keunggulan itu kami mengunggulkan bahasa. Yang pertama bahasa Arab Inggris. Walaupun juga banyak hambatan ya Bu, kendalanya mungkin untuk bahasa karena kami terlalu dekat dengan masyarakat sekitar. Jadi kadang anak belum optimal. Tapi alhamdulillah pemberian musakata, kemudian muhadasah selalu digalakkan setiap waktu. Itu yang pertama. Yang kedua itu keunggulannya itu yang membuat daya jual pidato 4 bahasa. Nah jadi kalau ada dewan ustaz 4 bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Korea belum Bu. Mudah-mudahan kedepannya bisa ditambah. Nah gitu Bu. Jadi karena ini bagaimana daya jualnya Bu? Kalau ada dewan ustaz, ibu ustaz yang ustazah, misalnya ada undangan ceramah dibawa Bu siswanya, sama kami dibawa siswanya disuruh ceramah gitu. Nah itu menjadi depan ibu-ibu ya. Depan ibu-ibu. Nah itu kami akui menjadi daya jual. Nah itu pidato. Kemudian yang ketiga yaitu kitab kuning. Karena kami juga di sini berbasis pesantren, tidak merupakan kitab kuning. Alhamdulillah kitab kuningnya juga ada berbahasa Indonesia, berbahasa Sunda. Kenapa berbahasa Sunda? Karena di masyarakat mereka nanti akan mengabdi di masyarakat, itu harus bisa berbahasa Sunda. Kenapa berbahasa Indonesia? Karena di ajang perlombaan dan secara nasional untuk bahasa Indonesia ini perlu dan diperlukan untuk dipakai oleh siswa kita. Kemudian selanjutnya terakhir daya jualnya tentu sarana tadi Bu. Kami terus walaupun tadi aku sampai bertanya-tanya gitu Bu, dari mana namanya bos baru 3 tahun ya Bu ya gitu, baru 3 tahun kemudian banyak keperluan tentu selalu gitu Bu kami utamakan terutama untuk kesejahteraan guru walaupun kami belum bisa maksimal. Nah ini untuk daya jualnya tadi peningkatan sarana sedikit demi sedikit. Dari mana anggarannya? Kalau dari bos tentu tidak bisa kan Bu ya? Dari bos tidak bisa. Nah ini dari berbagai pihak, lalu pihak yayasan tentunya, kemudian ada bantuan dan swadaya, masyarakat swadaya dari dari Agnia juga ada Bu. Jadi kami menjalin koordinasi dengan berbagai pihak. Alhamdulillah kedepannya sarana mungkin ingin lebih ditingkatkan lagi Bu. Perluasan lahan tanah sawah masih luas di belakang Bu, milik orang semuanya. Semuanya milik orang Bu. Entah dari mana dananya, ya mohon doa dari Bapak Ibu semua. Karena ini akan jadi daya jual saya yakin Bu. Kalau misalnya SMP memang ya Allah SMP Negeri 15 itu kan sudah bertahun-tahun fasilitasnya sudah sangat lengkap dari segi sarana tentu kami tidak bisa bersaing. Nah makanya walaupun sedikit-sedikit terus peningkatan sarana di madrasah kami terus kami tingkatkan sebagai daya jual. Ada lagi Bu yang belum terjawab atau sikapnya? Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.